tidak akan diturunkan setetes air pun. Jadi jangan dikira ya ikhwan, ketika turun hujan itu alhamdulillah kita kedatangan hujan. Jangan dikiranya hujan itu buat antum. Bisa jadi Allah itu turunkan hujan itu untuk selain kita, dari para binatang. Dari para binatang-binatang, makhluk hidup yang lainnya, binatang melata, tumbuh-tumbuhan itu bisa jadi bukan untuk kita. Sampai Allah kok seandainya bukan karena binatang, aku tidak akan turunkan setetes pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan turunkan setetes air. Ya subhanallah. Subhanallah. Jadi kenapa sekarang binatang pada keluar dari tempatnya, bahkan sampai turun ke perkampungan keras sampai masuk ke perkampungan, bahkan selamat afiyah, binatang yang menakutkan seperti harimau sampai juga turun gunung. Haus ya ikhwan, kelaparan ya. Dan itu disebabkan karena dosanya manusia. Tidak mungkin, mereka tidak punya dosa. Mereka tidak mendapatkan taklif, bebanan syariat. Tidak diperintah, tidak dilarang mereka ini. Yang diperintah dan dilarang adalah diri kita ini. Yang diperintah dan dilarang adalah diri kita ini. Nah, jadi dari hadis ini anak nggak akan teruskan yang kedua, mungkin nanti yang kedua kita teruskan di waktu yang lain. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan loh. Antum ketika berbuat maksiat itu jangan dikiranya itu iya catatan dosa antum yang menanggung resikonya, tapi dampak dari dosa antum itu banyak pihak yang merasakan dampaknya. Di antaranya adalah binatang. Allah musta'an. Wa alaihi taqulana haula wa la quwwata illa billah. Maksiat ini luar biasa. Maksiat ini luar biasa dampaknya. Nah, ini tiada lain tiada bukan adalah pengaruh dari kemaksiatan, dan apabila teguran Allah diturunkan tidak bisa diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak beristighfar kita kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepadanya, berbanyak astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar ya ikhwan. Dan juga kalau ada di sini khatib Jumat, hari Jumat yang akan datang, hendaknya diselipkan doa istisqa dalam khutbah-khutbah antum. Yang jadi khatib, diselipkan doa istisqa, minta hujan. Allahumma askinal ghaitha, Allahumma askinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah, siramilah kami dengan air hujan, dan janganlah kau jadikan kami dari kalangan hamba-hambamu yang putus asa. Nah, Allah musta'an. Tayyib. Selanjutnya ya akhi, akhti barakallahu fikum. Pada malam hari ini kita akan bahas sifatnya orang yang bertakwa. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, selain ini yang ketiga. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Dan yang kedua, yuqimunas shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang telah aku berikan rezeki kepada mereka, mereka meninfakkan dan mensedekahkannya. Wa mimma, tolong perhatikan ikhwan, wa mimma, yang bawa Al-Quran bisa dibuka. Wa mimma di sini
Asal katanya wa min ma, min dari, ma apa-apa. Min dalam bahasa Arab artinya banyak sekali. Artinya banyak. Min ini, dari ini bukan kalau dari bahasa Indonesia ya dari begitu saja. Tapi dalam bahasa Arab min ini ada maknanya. Ada maknanya. Min di sini ya ikhwani barakallahu fikum. Ini maknanya litab'id. Litab'id atau tab'idiyah sebagaimana disebutkan oleh para ulama nahwu. Tab'idiyah yang menunjukkan, yang menerangkan sebagian. Min ini menunjukkan sebagian. Wa mimma, dari sebagian, gitu loh maksudnya. Dari sebagian rezeki yang telah aku berikan kepadamu, hendaknya engkau nafkahkan. Sebagian saja, tidak semuanya. Tayyib. Ya akhwani barakallahu fikum. Antum akan banyak jumpai dalam Al-Quran Allah menyatukan antara wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menegakkan salat, hendaknya mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Hendaknya mereka, dan sifatnya orang yang bertakwa yaitu menegakkan salat, dan sebagian dari apa yang telah diberikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Apabila mereka menegakkan salat dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudaramu dalam seagama dan seakidah. Seringkali Allah menggabungkan antara salat dengan zakat, bahkan puluhan, lebih dari 80 ayat yang menyebutkan digabungkannya salat dengan zakat dalam satu ayat. Subhanallah. Ada apa rahasia di balik itu? Syekh mengatakan, "Li'anna as-salata ihsanun fima baina al-'abdi wa baina rabbih." Karena salat sebagai bentuk kebaikan, kebajikan yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Wal infaq, adapun infaq ihsanun fima baina al-'abdi wa baina an-nas. Adapun infak dan sedekah ini sebagai bentuk kebaikan seorang hamba terhadap hamba yang lain. Salat itu haknya Allah. Haknya Allah yang harus kita tegakkan, harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Salat ya ikhwan. Salat tidak bisa main-main kita dengan salat. Tidak bisa main-main ya akhi. Kita dengan salatnya, tegakkan dengan sebaik-baiknya. Sudah saya jelaskan kemarin. Kenapa tidak ditunaikan? Kenapa enggak diperintahkan? Dan salatlah. Kenapa di sini diperintahkan? Dan tegakkanlah salat. Karena salat ini ada syaratnya, syarat sahnya, ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Kekhusyukannya, menegakkan dari segi zahirnya dan juga menegakkan dari segi apanya kemarin? Batinnya, zahirnya, rukun dan syaratnya kita tunaikan. Kewajiban-kewajibannya kita tunaikan. Jangan sampai kelewatan. Tuh, coba dilihatlah rukun sholat itu ada berapa. Dilihat. Dan juga batinnya, dari segi batin yang harus kita jaga, kekhusyukan kita. Tumakninah kita ini loh. Kena asal jentak-jentik selesai. Tidak begitu. Dan juga seorang laki-laki harus sholat berjamaah di masjid, dikumandangkannya azan. Jamaah yang pertama, yang azan itu, habis azan qomat itulah, bukan jamaah buat jamaah sendiri, enggak. Jamaah yang pertama itu. Ini harus dijaga. Ini baru orang-orang yang menegakkan sholat. Dan ini haknya Allah ya ikhwan. Dan harta haknya manusia. Dan zakat, zakat dan sedekah adalah haknya manusia. Kayak di sini digabungkan, di sini disandingkan, selalu disandingkan zakat ini setelah sholat. Ibadah yang amat sangat agung. Sehingga orang yang beriman, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah dan kaum muslimin, dimanapun anda berada, pemerhati Roja Palembang Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
merahmati kita semuanya, sehingga orang yang bertakwa, orang yang dikatakan orang yang beriman, apabila dia berbuat baik kepada Allah, berbuat baik menunaikan hak-haknya Allah, dan juga berbuat baik dan juga menegakkan hak-haknya sama manusia. Nah, dengan membayar zakat dan infak. Wa mimma razaqnahum, sekali lagi ini hanya sebagian. Wa mimma tadi, min tadi menerangkan sebagian. Jadi tidak semuanya harta yang kita miliki kita keluarkan, sebagian saja. Ba'du ma razaqnahum. Nah, Allah tidak menginginkan, tidak menuntut dari kita untuk mengeluarkan harta kita semuanya, tidak. Cuman sebagian saja. Sebagian yang Allah berikan itu loh, tolong dikeluarkan. Nah, zakat harta dan emas, tolong perhatikan ya kawan. Zakat harta dan emas. Antum capek, anak juga capek. Antum kerja siang tadi, anak juga kerja. Memang semuanya capek. Katanya semuanya capek. Tolong perhatikan. Zakat harta dan emas. Zakat harta, duit, harta antum, dan emas dan perak masuk juga di sini. Berapa sih nisabnya zakat harta ini? Berapa nisabnya? Nisab itu wajib batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Zakat wajib gitu ya, zakat wajib. Zakat ini ada dua macam, atau sedekah itu ada dua macam. Sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Infak ini umum, masuk di dalamnya zakat, masuk di dalamnya ya sedekah juga, masuk di dalamnya sedekah dan zakat yang sunnah begitu. Yang jelas infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat di antara nafkah atau infak yang harus kita keluarkan, di antaranya adalah zakat. Di antara infak ini ada namanya zakat. Zakat ini, zakat harta saya sekarang bicara. Berapa batas minimal wajib zakat? Berapa nisabnya ya kawan? Nisabnya kurang lebih 85 gram emas. Nisabnya 85 gram emas. Kalau antum punya harta sudah senilai dengan 85 gram emas. 1 gram sekarang 800.000 akhir. Ini yang punya emas ini bisa antum jual sekarang ini. Lagi tinggi ini. Emas murni yang 24 karat antam gitu. Itu 1 gramnya 800.000 hari ini kurang lebih. Kalikan aja 800 kali 85. Berapa ya ikhwan? 68 juta. Kalau antum punya harta 68 juta hari ini, wajib antum bayar zakat. Sudah wajib. Berapa persen? 2,5%. 2,5% dari 68 berapa ya ikhwan? Tolong dibagi. 2,5%-nya dari 68 juta. Berapa ya ikhwan? 2.800.000 kurang lebih. 2,5%-nya 68 juta. Itu 2.800.000 atau 2.750.000.
Masya Allah, 68 juta dikurangi 2.800.000, masih sisa berapa ikhwan? Masih sisa banyak Ustaz. Anggaplah dikurangi 3 juta ya. Masih berapa? 65 juta. Tapi kalau 3 juta itu anak taruh di sini. Yang 65 nggak usah dilihatkan, 3 jutanya aja. Segini loh kok ditumpuk gitu. Soekarno-Hatta itu segini aja ditumpuk. Kurang lebih. Kok banyak ya? Syuh. Manusia memiliki sifat pelit. Padahal Allah berikan 68 juta. Cuma dikurangi 3 juta saja. Masih 65 juta. Masya Allah. Gak melihat 65-nya. Tapi dia lihat senantiasa dia akan hitung-hitung. Innal insana khuliqa halu'a. Disebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah, di atas kebiasaan, di atas sifat dasarnya manusia itu tak punya sifat keluh kesah, mudah berkeluh kesah. Kok kena musibah dikit, masya Allah keluh kesahnya panjang sekali. Wa idza massahul khairu, sebaliknya kalau dia mendapatkan kebaikan, rezeki yang banyak, masya Allah, bisnis yang lancar, harta diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, perdagangannya sukses dalam berdagang. Manu'a, pelit. Tahu kan ini? Pelit. Itu manusia. Allah mengingatkan subhanallah wa minna, sebagian aja dari yang telah aku berikan kepadamu, tolong berikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Subhanallah. Tayyib. Razaqnahum, ma di sini artinya mausulah. Artinya alladzi, yang. Ma di sini artinya yang telah aku berikan, dari apa-apa yang telah aku berikan, aku berikan rezeki kepadamu. Razaqnahum, dari apa yang telah aku berikan rezeki kepada mereka, mereka menafkahkannya, mengeluarkannya. Razaqnahum, Allah mengingatkan kita ya akhi, bahwasanya rezeki ini datangnya dari siapa? Razaqnahum, kami memberikan rezeki pada mereka. Allah mengingatkan kita, ini memberikan isyarat pada kita bahwasanya ini minnatun minallah. Rezeki ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah. Harta yang kita dapat bukan dari jerih payah, hasil upaya kita, tidak. Bukan semata-mata dari jerih payah, hasil perasan keringat kita yang siang jadi malam, malam jadi siang. Bukan semata-mata hasil dari usaha kita, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan, ini dariku, aku berikan padamu, aku minta, aku berikan kepada si fakir sekian. Ya subhanallah ya Allah, titipan ini cuman. Kalau engkau berikan kepada dia, aku akan tambahin. Subhanallah, semakin engkau banyak bersedekah, semakin akan ma'atasat sadaqatan min ma'. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkurang harta itu apabila disedekahkan. Disebutkan dalam Al-Quran, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, fa inna Allah sayukhlifu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Bahkan adhaf, gantinya Allah itu sampai berlipat-lipat, sampai nggak bisa dihitung. Allahu Akbar. Ini ya ikhwan, makanya dengan merenungi ayat ini, betapa lemahnya kita ini. Tidak ada daya dan upaya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar. Dan tidak layak sebagai seorang hamba yang lemah, yang butuh selalu akan pertolongan Allah Azza wa Jalla, yang butuh nikmat dan anugerah ilahi Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, dia kikir, ini tidak layak. Tidak layak. Allah yang mengkayakan kita, Allah yang beri kita, Allah yang mencukupi kita, dan Allah cuma minta sebagian dari harta kita. Masa kita pelit? Ini adalah sikap yang tidak sopan alias kurang ajar kepada Allah Azza wa Jalla, dan sikap yang zalim kepada haknya orang-orang yang mendapatkan hak tersebut. Yunfiqun, al-infaq di sini. Baik, sebelum mana bahas tentang infak, zakat yang antum tahu zakat apa saja? Zakat peternakan yang ada di negeri kita ini, peternakan apa aja? Zakat binatang, hewan yang ada di negeri kita ini ada dua, kambing sama sapi. Subhanallah. Tahu zakatnya sapi berapa? Belum tahu. Kalau ada sapi jumlahnya 30 sampai 39, itu zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Anda punya sapi 30 sampai 39, zakatnya 1 ekor sapi yang umur 1 tahun. Jelas ya? Kalau antum punya sapi 40 sampai 59, zakatnya 1 ekor sapi umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Itu diantaranya. Subhanallah, sapi 59 banyak. 59. Ada di sini peternakan sapi terbesar di Palembang, di mana? Nah, belum tahu. 59 sapi, 1 zakatnya. 1 ekor sapi tapi umurnya 2 tahun. Kambing, antum punya kambing 40 sampai 120, zakatnya cuma 1 ekor kambing. Enggak gede banget, enggak kecil banget, pertengahan. Enggak yang paling bagus, enggak yang paling jelek, pertengahan, 1 saja. 40 sampai 120, kambing 1. 1 sampai 202 kambing. Ada yang punya 200 ekor kambing di sini. Cuman 2 saja rezekinya. Tapi orang masya Allah ya, kalau melihat 2 ekor kambing ini masya Allah, matanya hijau. Sayang, mana udah ngasuhnya bertahun-tahun, masa 2 aja. 201 sampai 300, zakatnya berapa? 3 ekor kambing. Setiap tambah 100 tambahin 1 terus akhirnya begitu. Masya Allah, sedikit ikhwan, sedikit tak banyak. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung setelah salat Isya biidznillah azza wa jalla. Nah, subhanallah, karena ini sebaik-baik nafkah dan pahalanya masya Allah amat sangat agung di sisi Allah, besar pahalanya. Dan juga dosanya amat sangat berat
At-tudayyi'a man ta'ul. Dosa yang amat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala Anda menyia-nyiakan orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Tidak seikhwan. Makanya Rasulullah SAW juga dalam urutan memberikan nafkah, ibda' biman ta'ul. Mulailah dari orang-orang yang di bawah kewajibanmu, maksudnya di bawah naunganmu. Mulailah memberikan nafkah kepada siapa? Orang lain di bawah naungan kita, maksudnya yang wajib kita nafkahi. Siapa sih? Ya, kalau kita belum nikah, mungkin orang tua yang sudah tidak mampu menafkahi dirinya, berarti kita sebagai seorang anak laki-laki menafkahi mereka. Kalau kita orang yang bersuami, yang beristri, yang sudah punya anak, berarti mereka yang harus kita mulai terlebih dahulu dalam masalah nafkah yang wajib. Kalau masih sisa, yaitu disedekahkan. Baru bicara sedekah. Baru bicara apa? Sedekah. Yukhrijuna Allah. Dan juga di sini termasuk dari nafkah yang sunnah mustahabbah, sedekah mustahabbah yang disunnahkan. Sedekah tatawwu' seperti kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, sedekah untuk orang-orang fisabilillah dan yang lainnya, anak-anak yatim, untuk orang-orang panti. Masya Allah, di sini banyak sekali panti asuhan. Di Sabta Marga itu nggak ada 2 kilo panjangnya, itu nggak ada 2 kilo, itu ada 6 sampai 7 panti asuhan. Benar atau tidaknya Allah itu kan memang begitu. Maksudnya ini benar anak yatim atau tidak, Allah Taala mungkin sebenarnya. Dan saya lihat dan saya perhatikan dan saya sering melihat sendiri banyak orang tuh datang ke situ berikan sedekah, bahwa Masya Allah ya, yang punya sayuran bawa sayuran, yang punya buah bawa buah, bawa makanan bawa luar biasa. Nah, ifrah sebenarnya patut kita bangga dengan orang-orang di sekitar kita ini. Masya Allah, masyarakat paling suka bersedekah. Itu yang saya lihat. Kenapa semakin banyak dan maraknya buka lagi, mandi baru? Karena saking banyak orang yang bersedekah. Maka ada yang sedekah akan buka. Ini menunjukkan bahwa orang sini orang yang dermawan, karim, jud, karim. Allah Akbar. Ada ini ma'ifah. Jadi segi positif yang saya lihat, yang mungkin kita tidak bisa lihat agar kita temukan di depan kita. Atau bersyukur, Masya Allah, hidup di tengah-tengah masyarakat yang karim, hidup sedekah. Cuma sedekah itu bagaimana? Sedekah sunnah ini bagaimana aturannya? Disebutkan dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Yas'alunaka 'amma yunfiqun. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang sedekah. Qulil 'afw. Namanya sedekah itu adalah harta yang berlebih dari kebutuhan pokok, kebutuhan dari nafkah wajibmu. Namanya sedekah itu harta yang berlebih. Ada kelebihannya sedekah. Setelah jatah anak dan istri dan keluarga sudah tercukupi, masih ada sisanya, sedekahkan. Jelas ya ikhwan? Siapa yang pertama kali kita sedekahi? Keluarga kita yang kurang mampu. Kalau kita mensedekahi mereka, kita mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan dari sedekah, kebaikan dari silaturahmi. Dari keluarga-keluarga kita yang tidak mampu. Jadi, insya Allah ada. Habis itu tetangga kita yang kurang mampu, tetangga yang lebih dekat dari rumah kita yang nggak mampu. Habis itu cari yang agak jauh dan selanjutnya begitu. Tapi ingat, setelah ada, kapan itu? Setelah kita mendapatkan sisa harta dari nafkah wajib.
Dari sini, dari ayat Al-Quran ini ayat Al-Quran, qulil afwa yas'alunaka amma yunfiqun, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang sedekah. Katakanlah, sedekah itu harta yang berlebih, harta yang tersisa dari hartamu, dari nafkah wajibnya. Dari ayat ini kita bisa membantah anggapan orang-orang yang bersedekah menunggu orang tuanya meninggal dunia dengan hitungan hari, ya kan, hari-hari tertentu. Yang saya temui sendiri, mereka banyak melakukan sedekahan ini, sedekah maksudnya 20 hari setelah orang tuanya meninggal atau 40 hari. Ternyata ngutang ya kawan. Ini terbantahkan dengan ayat ini. Namanya sedekah itu harta yang tersisa dari nafkah wajib kita untuk keluarga kita. Bukan ngutang. Kok ngutang berarti kan dia sudah jatuh ketiban awal tangga. Taumatul kubra. Kena musibah lagi hutang. Hutang itu kan musibah. Assalamualaikum. Ya, karena nggak paham syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, masya Allah, bicara dalam bahasa Arab ini ajib, luar biasa. Yunfiqun, kalau antum paham, setiap fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab ini menjelaskan keumuman. Setiap kata kerja menafkahi, mereka menafkahkan harta mereka. Nafkah di sini dalam bentuk kata kerja mudhari', yunfiqun, ini menunjukkan atau mengandung makna yang umum. Nafkah apa saja, baik itu nafkah yang wajib ataupun yang wajib tadi ya, seperti zakat, seperti kafarat, dan juga seperti nafkah untuk anak dan istri, dan juga masuk di dalamnya nafkah sedekah yang sunnah ya. Ini masuk semuanya, ini mencakup keumuman. Taib, akhil karim wa ukhtil karimah. Salat seringkali digabungkan dengan apa tadi? Zakat. Bahkan seingat saya, wallahu taala alam, ana belum sempat murajaah, ngecek lagi, ada 80 sekian ayat yang menggabungkan antara sholat dengan apa? Zakat. Ternyata dua ibadah ini ibadah yang amat sangat agung, ibadah yang amat sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Di antaranya sudah kita jawab, karena sholat adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita sebagai hambanya Allah, kita menyerahkan segala macam ibadah, mengikhlaskan segala macam ibadah. Di antaranya ibadah yang paling agung adalah sholat. Ini haknya Allah, dan sholat adalah ibadah yang pertama kali yang akan dihisab dari kita, dari hak-haknya Allah. Adapun haknya manusia yang pertama kali akan ditanyakan tentang kita, yang akan dihisab dari kita, yaitu masalah darah. Orang yang menumpahkan darah orang lain, ini berat, gak selesai di dunia, belum finish di dunia itu dengan kisos, belum finish, nanti akan dituntut sama si mati di hari kiamat. Jangan dikiranya orang yang bunuh itu dengan kisos itu sudah selesai. Siapa bilang selesai? Iya, selesai urusan dia dengan ahli warisnya. Kisos itu kan hanya ahli waris yang masih hidup. Kalau dia nuntut balas, ya sudah kisos. Kalau tidak ada satupun dari ahli warisnya yang memaafkan, kisos sudah. Kalau ada satu saja yang memaafkan, sudah gugur kisosnya, dia harus bayar dia denda berapa? 100 juta, 100 ekor onta. Enggak cuma 100 ekor onta, umurnya berbeda-beda. Ada yang 5 tahun, sekian ekor umurnya 5 tahun, sekian ekor umurnya 4 tahun, sekian ekor umur 3 tahun, sekian ekor onta yang bunting, 30 ekor onta.
kurang lebih harus bunting. Pokoknya genap 100 harus dibayar cash. Ini aja belum selesai. Nanti si mati akan menuntut diberikan kesempatan Allah untuk membalas di hari kiamat. Kalau dia mati kan tidak mungkin balas ya. Balas dah akhi. Balas dah. Masa sih? Saya tadi ngisi di tahan. Kalau orang yang sudah mati, bisa tidak dia sholat 2 rakaat? Bisa. Bisa. Dan anak akan bahas ini. Kenapa ibadah, 2 ibadah ini ibadah yang agung? Subhanallah. Disebutkan dalam Al-Quran. Ada sebuah buku yang bagus. Yang sudah saya jelaskan di sini. Bagusnya untuk beli buku ini. Karena PDF-nya nggak boleh disebarkan sama penulisnya. Saya punya PDF-nya dan saya punya buku aslinya. Andai si mayit bisa bicara. Siapa yang mengharap? Dr. Sufyan Baswedan. Hafizahullah. Astagfirullah. Jazakallahu khairan. Di beberapa ada 3 tempat saya bedah buku ini. Dan saya minta izin sama beliau. Diizinkan saya bedah. Hampir di 3 tempat ini anak tidak menjumpai kecuali orang menangis. Ngeri ya. Ngeri. Subhanallah. Di situ ada pembahasan khusus. Cita-cita si mayit. Harapan si mayit. Yang hanya sekedar harapan dan tidak mungkin terjadi. Tapi mereka menginginkan itu, bercita-cita itu. Apa cita-citanya orang yang mati? Banyak akhi. Di antaranya mereka ingin bersedekah. Mereka ingin bersedekah. Disebutkan dalam Al-Quran begini. Jadi keinginan si mayit, cita-cita dan harapannya si mayit ini semuanya kebanyakan ada disebutkan mungkin dalam 2 atau 1 hadis gitu aja. Yang lainnya kebanyakan disebutkan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Allah abadikan keinginan mereka yang sudah mati. Dan tidak mungkin mereka bisa melakukan ini. Biar jadi pelajaran. Sengaja Allah abadikan dalam Al-Quran. Biar jadi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Di antaranya pengen bersedekah dalam surat Allah. Al-Munafiqun. Masya Allah. Ayat 10. Barakallahu fiik. Abu Anan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Allah merintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, sedekahkan, infakkan sebagian harta yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang ajal menjemput kalian. Kemudian kalian mengatakan, Rabbi, ya Allah, duh ya Allah, tolonglah tunda aku sebentar. Antum pernah ketemu malaikat maut? Belum ya? Alhamdulillah. Ada perkataan dari ulama disebutkan dalam asar. Astaghfirullahaladzim. Disebutkan dalam asar riwayat, tapi ini bukan hadis yang saya enggak katakan ini hadis yang sahih. Disebutkan dalam asar, mu'ayyanatu malakil mauti asyaddu min darbatin bisayf. Melihat malaikat maut saja itu lebih dahsyat, lebih berat daripada tebasan pedang. Orang kok sudah melihat malakul maut, meskipun bapak dan ibunya di sampingnya sudah nggak bisa dia, Pak Bu, tolonglah usir ini Pak, nggak bisa. Sudah proses dimulai, sudah. Sebentar, aku belum siap, nggak bisa kata-kata.
Tidak bisa. Infakkan sebagian harta kalian yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kemudian kalian mengatakan, ya Allah, tundalah aku sebentar aja. Fa'asaddaq, aku ingin bersedekah. Aku nyimpen Mas Antam itu di bawah kasur itu 25 gram. Aku ingin sedekah sebentar aja. Tidak bisa. Tidak bisa. Fa'asaddaq wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Tidak bisa. Wa aku minas salihin, dan aku ingin jadi orang yang saleh. Aku ingin beribadah dengan ibadah-ibadah yang selama ini aku tinggalkan. Afwan akhi, ini ana bicara serius loh ya. Antum jangan sibuk dengan yang lainnya. Ini serius loh ini. Mati loh ini. Antum mati semuanya ini. Insya Allah antum mati, ana juga mati. Ya akhi, 1000 perak mati murah yang kita keluarkan dari dompet kita dengan ikhlas itu bermanfaat pada hari kiamat. Tapi kalau sudah ajal menjemput kita, mau 2T, 3T, tidak ada manfaatnya. Kita mau nafkahkan 3T dan juga tidak bisa, sudah kita mau bersedekah. Ini jadi renungan, tolong dijadikan renungan ini. Kalau orang cerdas bertanya, Ustaz, kenapa sih orang mati itu pengen bersedekah? Nggak pengen umroh atau haji gitu. Kenapa di sini pengen bersedekah? Karena sedekah ini ibadah yang dampaknya itu kepada orang lain. Manfaatnya itu pada orang lain. Meskipun pahalanya kita yang mendapatkan, tapi dirasakan ibadah ini merasakan orang lain. Ibadah, pahala ibadahnya kita yang dapatkan. Tapi ibadah ini efeknya tuh, dampaknya tuh ke orang lain. Makanya jalan istilah sudah sering saya sampaikan di majelis tawilul muta'addi, ini dalam kaidah, disebutkan dalam kaidah dalam beribadah. Tawilul muta'addi khairum minal qasiri, ibadah yang dampaknya itu luas, dampaknya sampai ke orang banyak, khairun, lebih baik daripada ibadah yang dampaknya itu sedikit hanya untuk diri kita sendiri. Makanya para ulama lebih mengutamakan muraji'atul hadis, muraji'atul ilm, mempelajari ilmu hadis, lebih mereka utamakan daripada sholat malam. Karena dia mengecek hadis ini manfaatnya untuk kaum muslimin, bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kaum muslimin yang mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau sholat malam pahalanya untuk dia saja. Sampai segitunya ya kawan. Antum ketika melihat Ustaz habis sholat maghrib atau sholat isya, habis sholat maghrib, nggak sholat sunat umpamanya, harus jangan suudzon dulu. Saya tahu dia pengen murajaah, ada suatu masalah yang pengen dia murajaah, yang dia siapkan dengan matang secara ilmiah, dia mogak sebentar bertanya para ulama, dan ini maslahatnya luas untuk jamaah. Kok sholat sunat bisa? Hanya sholat sunat. Kok habis maghrib bisa dia lakukan, nanti dia habis isya bisa dia lakukan ketika dia pulang, atau sholat sunatnya nanti dia qadha, dia qadha, dia ganti ketika dia di rumah. Sholat sunat kapan saja bisa dilakukan. Nah, ini ya ikhwan, sholat ini juga ibadah, ini diantara ibadah yang didambakan oleh si mayit. Tapi ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, disahihkan oleh sanad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bersama Rasulullah, kunna ma'a Rasulillah SAW. Kita bersama Abu Hurairah mengatakan kita pernah bersama Rasulullah SAW, bersama Utsman bin Affan dan sahabat yang lainnya, jalan-jalan di kota Madinah. Bersama Rasulullah SAW. Tanpa kita sengaja,
kita melewati faida marurna bi qabrin, kita melewati sebuah kuburan, kemudian Rasulullah SAW bertanya, man sahibu hadzal qabr, siapa orang yang dikubur di sini? Rasulullah SAW tanya. Abu Hurairah dan yang lainnya menjawab, radhiyallahu taala anhum, fulan bin fulan ya Rasulullah, fulan anaknya fulan, si A anaknya si B, enggak disebutkan namanya. Itu disebutkan cuman sama Abu Hurairah ketika meriwayatkan ini enggak disebutkan untuk menutupi. Ini Masya Allah, sahabat ini luar biasa, lisan-lisan mereka terjaga. Coba kalau kita lewat kuburannya, dulu orang ini musuh kita, atau nggak suka sama istri kita dulu, ini si A langsung disebarkan. Abu Hurairah tidak menutupi, fulan bin fulan ya Rasulullah, ini kuburannya si A, anaknya si B. Rasulullah SAW mengatakan, dengarkan ini, dengarkan, konsentrasi. Rak'atani khafifatani taqallunahuma ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Dua rakaat yang ringan, salat sunat, dua rakaat yang ringan, yang banyak kalian sepelekan, kata Rasulullah SAW, lebih dia dambakan daripada apa yang kalian miliki dari dunia ini. Subhanallah. Jadi si mati ini pengen apa? Ingin cuma dua rakaat yang ringan. Al-Fatihah sudah, nggak usah pakai surat. Tapi bisa nggak kira-kira? Bisa nggak ya ikhwan? Nggak bisa. Untuk itu akhi, tolonglah kalau sholat itu nggak usah tergesa-gesa. Dan sering kita sampaikan, kalau sholat itu nggak usah tergesa-gesa, jaga tumaninahnya, jaga. Antum sedang berinteraksi dengan Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Ya Allah, anak kadang-kadang tuh afan ya, gemes gitu. Apa ya gemes itu? Gregetan gitu. Ini kok gregetan ini bahasa Jerman. Kalau gemes ini tidak tahu. Jejernya kauman Jerman itu. Gregetan gitu. Ketika lihat ikhwah habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan gepeng dipegang. Setan ini ya. Pernah lihat setan belum? Ini setan. Setan, devil, slim, setan gepeng. Sering kali ini membuat kita ini lengah. Na'udzubillah. Gak mikir otaknya tuh ketika sholat tuh ngapain? Mau mikir bisnis, tuh apa? Mikir janjinya. Antum nanti kalau mati, afan. Antum kalau mati, wallah pengen sholat. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Dua ibadah ini tolong antum jaga. Seandainya kajian kita ini dari awal sampai hari ini hasilnya cuma pentingnya menjaga sholat, cukup bagi anak. Anak kok lihat ikhwah sholatnya Masya Allah khusyuk, tumaknina, Masya Allah. Ketika dia jadi imam di masjid kampungnya, dia imam sesuai dengan sunnah. Dia jaga tumakninahnya dan kekhusyukannya, cukup bagi anak. Sukses kajian ini. Tapi kalau kita lama ngaji, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita dengar, tapi kok perbuatan dengan apa yang dia pelajari itu kok jauh panggang dari api, antara langit dengan sumur, ya berarti tidak bermanfaat ilmu ini. Astagfirullahaladzim. Tolong ya, kalau sholat itu jangan tergesa-gesa.
Tolong dijaga sholat 5 waktu antum, tolong sholat 5 waktu antum, tolong. Sudah anak ajari, usahakan sebelum dikumandangkan azan antum sudah di masjid. Kalau tidak bisa azan dikumandangkan antum jalan ke masjid. Kalau tidak bisa azan dikumandangkan antum tinggalkan segala kegiatan. Sudah, nggak ada yang lain. Cuma 3 ini urutannya deh. Kalau nanti ada yang ketiga, ada yang keempat, antum terlambat. Tolong ini diperhatikan. Masya Allah, Bapak yang bertanya ini kemarin masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Apa hukumnya raja atau buhul? Haram dan termasuk dari kesyirikan. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirk. Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal, buhul-buhul, tangkal-tangkal, jimat-jimat adalah kesyirikan. Kenapa kok banyak ahli agama seperti kiai ponpes di Indonesia masih menggunakan tangkal-tangkal dan buhul-buhul ini, Ustaz? Allah Ta'ala alam. Bisa jadi ini karena kebodohan mereka, karena tidak mau melajari tauhid. Akhirnya syaitan menjerumuskan mereka. Dan itu tidak bisa menjadi hujjah, alasan kalau tangkal-tangkal dan buhul ini boleh, karena dilakukan oleh para kiai dan pemimpin-pemimpin pondok pesantren. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Nah, hadahumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan terbuka hatinya untuk melajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat imam baca Al-Fatihah dan ana sebagai makmum mengamininya, namun imam tersebut tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Tidak fasih dalam baca Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau bacaannya bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah termasuk bagian dari rukun salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sah salat seorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Dan kalau bacaannya juga keliru, Fatihahnya juga tidak sah salatnya. Kalau sudah bacaan, kalau ini bacaannya Al-Fatihahnya enggak benar, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, atau ketika mengucapkannya keliru, yang ada tasydidnya enggak dibaca tasydidnya, iyyaka, dibaca apa? Iyyaka. Apa artinya iyyaka? Matahari. Masya Allah, masih ingat ini belajar. Iyyaka na'budu, matahari, aku menyembahmu. Artinya kalau iyyaka ini batal ini salatnya, ya ikhwan. Kalau memang Al-Fatihahnya seperti ini, kacau seperti ini, ya antum cari imam yang lainnya. Tapi kalau antum bisa melobi takbir masjidnya untuk mengganti imam tersebut dengan cara yang baik, antum lakukan itu. Apa antum daftar jadi imam? Tidak usah digaji, Pak. Saya jadi imam aja, daftar. Nah, tempatan rumah saya sini. Sebab itu antum juga diterima. Lakukan. Kalau antum bacaannya lebih baik dan lebih fasih. Ada seorang akhwat bertanya tentang keinginan ibunya agar supaya jadi kerja di BUMN, suruh daftar CPNS. Apa sikap saya, Ustaz? Padahal dia pengen terjauhkan dari fitnah ikhtilat, fitnah syahwat. Masya Allah, ini akhwat ini
Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan urusan anti. Pertama kali jawabannya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah jadikan kita satu dengan yang lainnya sebagai ujian. Allah datangkan kepada kita ujian dari orang-orang di sekitar kita, dari orang lain. Tujuannya atasbirun, sabar dak kalian. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Nanti diuji oleh orang tua nanti, dan banyak juga orang tua yang diuji dengan anaknya. Masya Allah, ini ada akhwan atau ikhwan yang sudah ngaji. Kalau ikhwan mungkin agak fleksibel ya, mungkin daftar CPNS atau mungkin mudaratnya itu nggak begitu kayak akhwan. Kasihan ya, sudah pakai cadar, mungkin sudah daftar CPNS, di BUMN lagi kan kuat juga, harus banyak berhubungan dengan lawan jenis. La haula wala quwwata illa billah. Pertama, bersabarlah. Yang kedua, doakanlah hidayah untuk kedua orang tua nanti. Yang ketiga, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia dalam pergaulan dengan kedua orang tua. Cepat atau lambat insya Allah mereka lunak. Yang ketiga, kalau anti menolak, jelaskan. Tapi jangan dengan perasaan, dengan dalil. Yang petunjuknya Allah dan Rasulnya. Wanita itu tempatnya sebenarnya di rumah hukum asalnya. Kalau bekerja pun dia karena tuntutan, dan pekerjaannya itu pun harus layak dengan kewanitaannya. Seperti mengajar anak-anak, mengajar kaum wanita, ini tidak ada masalah. Ini mulia, insya Allah pekerjaannya mulia. Kalau mengajar sama wanitanya, atau mengajar anak-anak TK, anak SD 1, kelas 2, ya ikhwan, kelas 3, tidak ada masalah, insya Allah. Tapi kalau sudah campur, sudah aduk dan ikhtilat laki-laki perempuan, ini musibah. Seperti itu. Dan doakan ukhti, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati orang tua anti. Nah, apakah termasuk menyelisih imam ketika kita mengucapkan amin mendahului imam? Amin diucapkan, yang jelas amin diucapkan, insya Allah tidak, asalkan aminnya ini dibaca setelah benar-benar imam selesai dari walad dhalin. Berhenti kayak gini kita, amin. Tidak mendahului imam, asalkan kita membacanya benar-benar setelah sempurna bacaan apa? Al-Fatihah tadi, dhalinnya tadi. Meskipun imamnya kadang-kadang belakang. Wadih, dan sering kita dengar juga di Masjidil Haram, sebagian imam juga kadang-kadang agak terlambat. Tapi kebanyakan kita bareng sama imam. Nah, tahu mereka kadang-kadang duluan juga. Allah Ta'ala alam. Amin. Ustaz, apa hukumnya merapikan jenggot? Maksudnya di gini, susahnya di gini gitu, dirapiin. Tadi rapiin lah, biar agak maco tapi syar'i. Bahasa. Para ulama berselisih tentang masalah merapikan ini. Boleh atau tidak?
Sebagian para ulama nggak boleh merapikan, karena berdalil dengan keumuman hadis Rasulullah SAW, "A'fuliha", panjangkan jenggotmu, "Arhuliha", lebatkan jenggotmu, biarkan jenggotmu, pelihara jenggotmu. Keumuman hadis ini, sehingga perlu biarin aja, nggak usah diambil. Ada yang boleh merapikan jenggot. Tolong jangan dipahami merapikan di sini. Mereka berdalil dengan perbuatannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau setiap kali haji atau umrah, beliau ketika tahallul, beliau mengambil dari jenggotnya ini, beliau pegang, yang sisanya beliau yang lebih dari genggaman beliau potong. Bawah loh akhi, ya, bukan samping. Tolong dipahami, bawah. Berdalil dengan ini. Dan ini pendapatnya Abdullah bin Umar. Allah Ta'ala alam, Syekh Albani juga membolehkan mengambil bawah ini. Boleh. Yang jelas riwayatnya Abdullah bin Umar, riwayat yang sahih. Boleh, silahkan kalau antum pengen ngambil, tapi dengan syarat sudah lebih dari satu genggaman baru dipotong. Kalau merapikan ini Ustaz, merapikan di sini, ini juga bersih para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang bolehkan. Yang penting masih ada jenggotnya, gitu kan. Tapi yang jelas anak sederhana saja. Coba lihat, pahami hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja. Anak keluar dari boleh atau tidak boleh. Oke lah, antum mengambil yang boleh. Taib. Antum merapikan. Taib ya akhi, sebentar sebelum antum merapikan. Coba gimana sih Rasulullah SAW? Gitu. Bagaimana sih? Kalau kita bicara, kan ada yang bolehkan para ulama. Ini bahaya nanti kalau kita biasa kayak gini. Zina juga ada yang bolehkan. Berat lama-lama kalau kayak gini. Ada yang bolehkan, dikit-dikit kan ada yang bolehkan Ustaz. Bahaya kita mencari keringanan-keringanannya para ulama. Sekarang lihatlah Rasulullah itu bagaimana. Ini dalam segala ibadah ya, nggak cuma jenggot aja. Sehingga kita tuh enak. Nggak usah banyak berselisih sampai hajar-hajaran, sampai nggak ucap salam. Ini gara-gara kayak gini. Lihat Rasulullah SAW bagaimana. Beliau SAW kana lihyatuhu kathatul lihyah. Beliau disebutkan dalam hadis yang sahih, lebat sekali jenggotnya. Saking lebatnya, wa idza qara'a fi sholati taharrakat. Saking lebatnya kok beliau baca Al-Qur'an, baca dalam sholatnya, sahabat melihatnya, kok beliau sholat sunat atau apa, ketika sahabat melihat sampai gerak gitu jenggotnya. Alhamdulillah, anak belum gerak jenggotnya. Alhamdulillah, Rasulullah sampai gerak. Saking lebatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini jenggot. Sekarang anak melihat ya itu tadi, anak banyak gemes-gemes banyak. Sebagian kita ini masya Allah dikasih jenggot yang lebat sebenarnya, dia keturunan orang yang berjenggot, tapi dia masya Allah ditipisin, masya Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ini wanita, seorang wanita, dia mengatakan, Subhanalladzi zayyana ar-rijala bil lihya. Maha suci Allah yang telah menghiasi kaum laki-laki dengan jenggot. Kalau wanita enggak suka jenggot, perlu ditanyakan kewanitaannya. Jangan-jangan bencong dia. Allah. Atau jangan-jangan dia tomboy. Afan ini. Dan survei membuktikan, survei bener nih, survei membuktikan, ini yang bahas bukan saya, orang-orang yang benar-benar suka membuat survei, kelas dunia surveinya.
dites semua wanita-wanita ditawarin. Kalau laki-laki yang paling dia suka, kebanyakan yang dia suka adalah wanita yang berjenggot. Wanita berjenggot sudah ngantuk ini Ustaz. Wanita-wanita ini ditawari kalau nikah yang dia suka tipe laki-lakinya bagaimana? Rata semuanya suka laki-laki yang berjenggot. Anda melihat dalam sosial di medsos video ada seorang dokter dari Allah Ta'ala Kanada atau mana itu pakai bahasa Inggrisnya. Jadi di jenggot ini ada antioksidannya di jenggot ini, antibiotik ya, subhanallah. Hanya orang-orang yang punya jenggot, dan banyak manfaatnya dari segi kedokteran. Seandainya ini tidak ada, cukuplah apa yang dilakukan dan ini disampaikan oleh baginda Mustafa wa Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kok tambah banyak ini? Ustaz, kalau saya malas bersedekah dengan keluarga saya, adik saya atau kakak saya, dia malas sholat, makanya saya nggak mau sedekah sama dia. Antum berikan dia sedekah, antum kasih nasihat, antum kasih dia sedekah. Kalau dia belum punya kerjaan yang tetap dan masih membutuhkan bantuan, masya Allah ya akhi, senjata Soekarno Hatta ini luar biasa. Al-mal kullu nafsin tamin. Ini perkataan orang-orang Arab. Bil mali kullu nafsin tamin. Dengan harta setiap jiwa itu punya kecenderungan. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Ini perkataan orang bujang Arab. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada seorang, perbaikilah kepada seorang, niscaya dia akan jadi budak. Makanya kasih dia, terus kasih nasihat. Sholatlah dia. Sayang karena gue punya adik cuma kamu tau gak sholat di masjid. Kamu ikut gue kemarin di mana? Di Kriya Agung sekian ratus kilo, kuat ngomong sejalan ke situ 50 meter tak kuat. Kasih nasihat, insya Allah itu lebih mengena. Nah, kasih sedekah dan atau kasih nasihat juga. Cukup insya Allah akhir kita sambung. Ini yang belum dijawab, insya Allah dijawab pada temuan yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita dan perbaiki amal ibadah kita, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.